Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa belajar kembali di acara pesantren Kilat Ramadan yang diadakan SMK Wahidin Kota Cirebon, yang kami hormati dan yang sama-sama kami muliakan kepada Kepala Sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon, Bapak Sutrisno SPD, yang kami muliakan dan yang kami hormati pula para guru SMK Wahidin Kota Cirebon, kepada semua staf jajarannya dan siswa-siswi SMK Wahidin yang kami dambakan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, di samping saya Bapak Kiai Bapak Tarjaya SPD. Beliau lahir di Brebes 5 Juli tahun 1978, betul ya Pak? Asal beliau dari Desa Kuku, RT 4, RW 4, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Yang kebetulan beliau adalah pendiri Yayasan Miftahul Jannah, yang nanti insya Allah akan menerangkan tentang puasa, ya, baik itu secara syariat ataupun hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Baik siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan dan menerangkannya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Wahidin, Bapak Sutrisno SPD yang saya hormati, segenap Dewan Guru yang saya hormati, dan seluruh jajaran tata usaha SMK Wahidin yang saya hormati, serta anak-anak yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat iman, Islam, terutama nikmat kesehatan. Oleh karena itu patut kita selalu syukur kepada Allah, karena ketika Allah memberikan nikmat kepada kita tidak pernah terbatas.
Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Jikalau ranting dijadikan sebagai pena, air laut jadikan untuk tinta menghitung nikmat Allah, maka tidak bisa kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke pangkuan beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan menjang yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anak-anakku SMK Wahidin yang berbahagia, Allah memberikan kepada kita semua hidup di dunia ini dengan 12 bulan. Lalu diambillah 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana di dalamnya dimuliakan oleh Allah, di antaranya karena di bulan Ramadan telah diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Dan kemudian bukan hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah puasa, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagaimana cara kita hidup di dunia agar kita selamat di dunia sampai di akhirat. Di samping di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, diperintahkannya puasa Ramadan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini sudah tentu jelas perintahnya, hai orang-orang yang beriman. Berarti percaya bukan hanya sekedar mengakui membacakan syahadat, tetapi meyakini bahwa iman itu meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, lalu dilaksanakan dengan perbuatan. Kutiba alal ladzina min qablikum, ketika kita sebagai orang yang beriman disuruh untuk melaksanakan puasa. Kutiba alal ladzina min qablikum, yang telah diperintahkan sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takwa. Takwa merupakan suatu apa yang telah diperintahkan oleh Allah selalu kita kerjakan, kemudian kita tinggalkan segala larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa perintah puasa bukan hanya sekedar untuk menghiasi hidup, tetapi ini betul-betul suatu perintah yang diwajibkan agar kita dilakukan dan kita bisa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagi kita sebagai orang yang beriman, mungkin ada di antara kita yang masih diberikan nikmat Allah berupa umur. Ada yang 15 tahun karena kita posisi masih di SMK, ada yang 16 tahun, ada yang 14 tahun. Di dalam umur yang diberikan Allah kepada kita, ada yang umur 14 tahun mungkin melaksanakan ibadah puasa, ada yang baru 4 tahun melaksanakannya karena menganggap belum balik sehingga belum melaksanakan
atau mengerjakan ibadah puasa secara maksimal. Ada yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan perintah Allah, bahwa puasa menurut bahasa itu adalah menahan baik dari rasa haus kita, rasa lapar kita, kemudian disempurnakan dengan menurut istilah, yaitu menahan daripada rasa lapar, haus, nafsu kita dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Inilah arti daripada puasa. Oleh karena itu, janganlah lalu kita berpikir bahwa puasa itu sama-sama kita jam 3 bangun, lalu melaksanakan sahur, di kemudian jam 6 kemudian sahur yang kedua, karena menganggap bahwa tidak ada yang melihat. Padahal Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, bukan hanya sekedar kita untuk meramaikan di dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam masyarakat, tetapi ibadah puasa merupakan kewajiban yang perlu kita laksanakan dengan sepenuh hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita yang sudah diberikan nikmat oleh Allah berupa umur yang banyak, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun karena seorang pendidik. Bagi seorang siswa mungkin ada yang tadi 14, 15. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah agar kita bisa menuju ibadah puasa kita pada kesempurnaannya. Memang kesempurnaan itu hanya milik Allah, tetapi kita sebagai manusia harus melakukan terobosan, melakukan langkah-langkah agar ibadah yang kita laksanakan tidak sia-sia. Ibadah hanya sekedar untuk menahan rasa lapar kita, haus kita, tapi ibadah kita benar-benar ibadah untuk mencegah daripada nafsu kita, baik nafsu dalam makan, minum, dan juga nafsu yang pada diri kita selalu ada dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita harus tahu tentang langkah-langkah daripada untuk jaga diri kita, kemudian keluarga, karena keluarga merupakan suatu awal kepada kita untuk di dalam menuju kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, di dalam perintahnya adalah ku anfusakum wa ahlikum. Dari apa? Naron, dari neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu dari manusia. Wal malaikatun hiladun sidadun, yang penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar. Mungkin kalau kita hidup di dunia punya masalah, kemudian masuk ke tahanan, yang menjaga adalah manusia, baik itu polisi atau siapapun saja, masih punya perasaan. Tetapi ketika nanti kita kembali ke akhirat, ditempatkan di neraka, penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras, yang selalu taat pada perintah Allah. Tidak lagi kita bisa merayu, tidak lagi kita bisa mendekatinya, tetapi malaikat itu adalah selalu mentaati perintah Allah, apa yang diperintahkannya. Oleh karena itu, mari kita di bulan Ramadan ini kita laksanakan puasa dengan semaksimal mungkin. Tadi diawali niat yang ikhlas, kemudian jaga lisan kita, kita gunakan sebaik mungkin untuk membaca Al-Quran, bersolawat. Itu semua akan menjadikan manfaat untuk kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, setelah kita niat kita, lisan kita, kemudian
jaga pendengaran kita, agar jangan kita mendengar hal-hal yang tidak baik, hal yang bisa menyebabkan kita itu menjadi orang-orang yang rugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, langkah yang selanjutnya setelah niat kita, lisan kita, telinga kita, lalu terkadang kita melakukan di bulan puasa. Dari pagi makanan sudah kita siapkan, beli makanan nanti untuk kita buka puasa, minuman kita untuk buka puasa. Padahal ketika kita datangnya azan maghrib, kita minum kemudian makan apa yang ada, cukup, perut kita sudah kenyang. Tapi apalah kita itu memakan makanan yang walaupun itu halal tapi berlebihan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalaulah kita itu melaksanakan ibadah puasa, kita berhati-hati jangan sampai makan atau berbuka puasa dengan berlebihan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin langkah yang bisa saya sampaikan agar ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini bisa manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan secara singkat mengenai bulan puasa Ramadan, dan mungkin saya simpulkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita luruskan niat terlebih dahulu ya, bahwa puasa itu ya karena Allah Ta'ala, jangan karena sombong ataupun jangan karena ria. Yang selanjutnya adalah menjaga lisan ya. Jadi tadi diterangkan bahwa lisan kita perlu dijaga karena untuk mendapatkan kesempurnaan puasa kita di bulan Ramadan. Begitu juga jaga pendengaran kita ya. Jika ada gosip ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ghibah ya, menjelek-jelekan orang lain, itu patut kita hindari. Terus yang terakhir, jangan berlebihan ya, khususnya siswa-siswi di sini mungkin ketika Ramadan atau puasa pertama itu selalu mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya karena balas dendam katanya ya. Meskipun orang lapar melihat kecoa seperti kurma, melihat sunlight seperti sirup, itu intinya jangan berlebihan ya untuk memakan makanan yang untuk berbuka tadi. Baik, Pak Kiai mungkin ini ya, ada yang menarik ya dari tadi meluruskan niat. Nah, di dalam puasa itu kan ada niat ya. Nah, ini mengapa wajib niatnya puasa itu di malam hari Pak Kiai, bukan pas di siang hari gitu? Ya, terima kasih. Bahwa niat puasa itu dilaksanakan sebelum fajar. Jadi kalau di siang hari itu matahari sudah terbit, berarti tidak boleh. Dan niat puasa itu di malam hari setelah buka puasa, apa itu ba'da sholat tarawih, kita harus sudah dimulai dengan niat bahwa di pagi hari kita akan melaksanakan ibadah puasa. Karena dalam satu hadis di situ sebutkan ma yubayyitu siyam ba'dal fajri la yasumu. Kalau kita itu niat sebelum fajar atau niat setelah fajar, maka puasa kita tidak sah. Jadi niat sebelum atau sesudah sholat tarawih, kita niat dulu nawaitu shoma ghadi an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhillahi ta'ala. Setelah sholat barangkali ternyata tidurnya kemalaman, kemudian sudah bangun ternyata sudah imsak. Jadi kita sudah niat sebelum tidur.
sehingga puasa kita tidak sia-sia. Baik. Berarti penting ya Pak Kiai, wajib ya, wajib niat itu ya. Nah kalau misalkan niat tidak niat itu bagaimana puasanya? Ya berarti puasanya sia-sia. Makanya tadi di awal bahwa pertama rukun. Nah, kalau ibadah kita kemudian rukunnya tidak dilaksanakan, maka ibadah kita sia-sia. Maka rukun puasa yang pertama adalah niat. Harus diawali dengan niat. Ya, baik. Oke, mungkin jelas ya gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi yang kedua ya. Jadi yang namanya puasa itu kan menahan dari masuknya makanan dan minuman ya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah itu kan lapar ya Pak Kiai ya. Dan itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua orang, seperti halnya orang tua yang sudah sepuh atau orang yang mempunyai penyakit gitu kan, atau orang yang sedang mengandung. Nah ini kira-kira siapa saja Pak Kiai yang diwajibkan berpuasa dan yang tidak diwajibkan berpuasa itu? Kalau kita kaji di dalam kitab Fathul Qorib, di situ sebutkan wasyaro itu wujub usia. Jadi syarat wajibnya puasa di dalam kitab Fathul Qorib itu diterangkan ada salah satu asya, ada 3. Nah, jadi kalau 3 ini wajib melaksanakan ibadah puasa. Apa 3 itu? Yang pertama, kalau sudah Islam berarti itu mau tidak mau harus melakukan. Walaupun di dalam perintahnya di situ adalah ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau kita sudah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berarti kita percaya, kemudian harus kita lakukan perintah Allah yaitu puasa. Kemudian setelah Islam balik. Jadi kalau sudah balik, ya ciri-ciri balik itu ya kalau laki-laki sudah mimpi basah, walaupun itu dengan saudara kandung atau siapa saja, bagi laki-laki yang sudah mimpi itu berarti tandanya sudah balik. Kalau sudah balik berarti sampai. Balik menurut bahasa itu berarti sudah sampai apa? Sampai pada perintah Allah yang harus dilakukan. Kalau ditinggal berarti mendapat dosa. Jadi yang pertama Islam, kemudian kalau sudah tadi balik, kemudian berakal. Berarti bisa mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang harus dilakukan dan mana yang ditinggalkan. Itu berarti sudah menjadi kewajiban untuk melakukan ibadah puasa itu. Kemudian bagi yang mendapatkan ibaratnya bonus ya, artinya boleh tidak melakukan puasa, itu adalah satu orang yang sedang sakit. Kalau sakit itu kalau tidak melakukan ibadah puasa tidak apa-apa, tapi tetap nanti setelah hari raya atau bulan Ramadan selesai untuk kembali ya melaksanakan berapa hari yang ditinggalkan itu. Kalau memang mampu ya berikanlah fidyah kepada orang fakir miskin. Tapi kalau tidak mampu ya cukup untuk berapa hari yang ditinggalkan atau yang tidak melaksanakan puasa, atau 3 hari yang ditinggalkan berarti nanti harus 3 hari yang harus dilaksanakan di bulan kemudian. Kemudian bagi ibu hamil, karena ini satu keringanan dari Allah, bagi yang hamil itu boleh tidak melakukan ibadah puasa. Kemudian bagi yang orang tua yang sudah lansia yang luar biasa, untuk hidup saja susah, apalagi untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian ya yang tidak sehat ya tadi sakit ya itu juga tidak boleh meninggalkan ibadah puasa. Oke, berarti kalau sakit ya tetap nanti di pondok ya Pak Kiai. Pondok ya. Iya. Jadi tetap ya, meskipun
boleh meninggalkan puasa ya karena ada keringanan ya, tapi di lain hari harus diqadha ya Pak Kiai. Baik. Nah, ini menarik Pak Kiai. Tadi menyinggung beberapa syarat. Yang pertama Islam, yang kedua balik, lalu berakal. Nah, ini balik ini tadi Pak Kiai bilang ada apa namanya mimpi basah ya. Nah, misalkan begini Pak Kiai, ada fenomena di mana anak laki-laki yang sedang tidur di siang hari bulan puasa, bulan Ramadan, lalu dia mimpi basah. Nah, itu kira-kira puasanya batal nggak Pak? Ya. Jadi kalau kita yang namanya manusia, apalagi masa-masa dewasa, yang namanya untuk nafsu itu pasti ada, dan kebetulan kemudian nanti di siang hari di bulan Ramadan atau lagi melaksanakan ibadah puasa lalu mimpi dan keluar mani, maka puasanya tidak batal karena itu dalam kondisi tidak sadar atau tidak disengaja untuk mengeluarkan mani itu. Tapi ada sebagian ulama bahwa ketika itu disengaja, di dalam keterangan Fathul Qorib itu, kalau itu disengaja untuk mengeluarkan daripada mani itu dalam keadaan sadar, maka puasanya tetap batal karena itu saja, itu disamakan dengan melakukan satu maksiat karena tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau mimpi itu di bawah kesadaran kita, itu puasanya tidak batal. Tapi kalau jangan sekali-kali kalian berarti kalau mengeluarkan mani tidak batal atau mimpi tidak batal. Tapi kalau keluarnya dengan disengaja, baik itu dengan alat apapun, tetap itu puasanya batal dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Berarti kalau tidak sengaja seperti mimpi itu tidak batal ya Pak Kiai. Berarti dilanjutkan saja puasa ya. Ya. Nah, terus lalu ada juga yang di zaman sekarang itu ada yang bertanya Pak Kiai, ini ngawur kalau menurut saya. Jadi ketika mandi katanya, terus gayungnya tuh tertelan Pak Kiai. Nah, itu batal apa memang dia nggak punya akal gitu? Ya, mungkin kalau namanya mandi, kemudian airnya masuk, harusnya air kan, gayungnya ketelan mungkin air. Dan itu kan yang ketelan itu nggak masuk ke dalam, artinya di dalam tidak masuk ke bagian kerongkongan kita, hanya masuk dengan, dan itu tidak disengaja. Ya, nggak masalah. Kalau tidak disengaja? Iya, tidak disengaja. Karena yang namanya mandi kemudian itu tidak menjadikan kesengajaan, kemudian nanti itu juga keluar, saya kira itu nggak ada masalah. Puasa tetap dilanjutkan. Tuh ya, bagi yang tertelan gayungnya, kenapa nggak sekalian sama baknya yang tertelan gitu ya? Baik, Kiai terakhir. Ini titipan soal dari siswanya. Pak Kiai mohon izin bertanya, katanya, bolehkah pada saat berpuasa itu bermain Facebook, bermain TikTok, lihat YouTube dan medsos lainnya itu ketika puasa, boleh tidak katanya menonton YouTube dan lain sebagainya? Karena pada dasarnya melihat YouTube tidaklah menjadi seorang itu negatif. Kalau kita membuka YouTube di bulan puasa, kita membuka dengan materi atau di dalamnya membuka tentang bagaimana belajar yang baik, kemudian bagaimana cara kita hidup di keluarga agar keluarga itu bisa harmonis. Karena di YouTube saya kira di dalamnya tidak seluruhnya adalah negatif. Jadi sah-sah saja, daripada yang penting kita gunakan membuka YouTube itu adalah untuk pendidikan, dalam arti pendidikan pengetahuan dan juga pendidikan akhlak yang bisa merubah pada segi positif yang mengarahkan kita menuju kepada keberhasilan baik dalam pendidikan maupun dalam kewirausahaan. Karena di dalam itu masih banyak hal-hal yang
sangat positif mendukung untuk kemajuan belajar dan dalam kewirausahaan. Baik, berarti ya di YouTube juga ada hal-hal positifnya Pak Kiai ya. Betul. Berarti kita meskipun lihat YouTube, lihat TikTok gitu, itu bisa dapat berpahala ketika kita manfaatkan dengan kebaikan ya. Baik, mungkin itu ya yang tadi ditanyakan. Mungkin Pak Kiai bisa memberikan kesimpulan atau pesan-pesan apa sih yang bisa disampaikan kepada siswa-siswi kami di rumah. Iya, terima kasih bahwa mari kita di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Gunakan sebaik mungkin kita ibadah kepada Allah dengan niat bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk mencari ridho Allah, dan apa yang kita lakukan betul-betul ikhlas karena kemajuan pada diri kita. Pada hakikatnya manusia itu adalah rugi. Wal asri, demi masa manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa rugi? Karena Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia untuk ibadah, tapi buktinya kadang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik hablum minanas maupun hablum minallah. Hablum minanas seringkali kita baik sama teman saling menyinggung, saling mencemooh, padahal pada hakikatnya sama. Derajat di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Dunia semuanya akan ditinggal, kemewahan yang kita miliki semuanya akan tinggal kalau kita kembali ke alam kubur. Yang dibawa hanyalah amalan soleh. Oleh karena itu, pada dasarnya manusia rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya mari di bulan puasa ini gunakan untuk semaksimal kita untuk membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, membaca kalimat thayyibah yang bisa menenangkan hati kita. Dengan kita selalu berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati kita akan tenang. Apalagi di bulan puasa ini kita menahan nafsu, menahan daripada rasa lapar kita, haus kita. Dengan berzikir maka insya Allah kita itu akan nyaman, tenang, dan insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak-anak SMK Wahidin agar bisa melaksanakan ibadah puasa dengan niat yang ikhlas untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kesimpulan pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan ya. Itu sangat penting dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi manfaatkan momentum bulan puasa atau bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan ibadah kita ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diterima puasa Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.